Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Gita Eka Cahya Dharma, Espram MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Veteriner. Kami dari kelompok 1B Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resume dari Permentan RI nomor 466 tahun 1999 tentang CPOHB atau cara pembuatan obat hewan yang baik. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Rini Rahayu, ada Fakria Faris, Fatima Goida, Aulia Hermawan, Dini Fariza, dan Sabrina Nurdiana. CPOHB adalah pedoman yang mengatur seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu obat hewan agar produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai dengan tujuannya. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466, tujuan CPOHB itu untuk menjamin mutu obat hewan melalui penerapan sistem produksi yang baik, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Produsen yang memenuhi syarat mendapat sertifikat CPOHB berlaku 5 tahun. Terdapat ketentuan umum dari definisi penting seperti bahan alam, batch karantina, dokumentasi, dan hasil produksi. Selanjutnya, lokasi dan bangunan harus dirancang untuk mencegah kontaminasi silang dan memudahkan pembersihan. Berikut adalah ketentuannya. Yang pertama itu ventilasi, pencahayaan, dan sistem air memenuhi standar kebersihan. Yang kedua, fasilitas mencakup area penimbangan, produksi, pengemasan, penyimpanan, dan laboratorium. Peralatan harus tahan korosi, mudah dibersihkan, disimpan terpisah, dan memiliki jadwal pemeliharaan rutin. Dan terakhir, prosedur perawatan tertulis dan catatan penggunaan wajib dibuat. Selanjutnya, ada personalia dan pelatihan. Yang pertama, semua tenaga kerja harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang baik. Yang kedua, struktur organisasi harus memisahkan tanggung jawab produksi dan pengawasan mutu. Yang ketiga, manajer produksi minimal seorang dokter hewan atau apoteker yang berpengalaman. Yang keempat, pelatihan CPOHB wajib dilakukan secara berkesinambungan dan dicatat efektivitasnya. Dan yang terakhir, semua karyawan harus memahami tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur kerja. Selanjutnya ada sanitasi, higieni, dan proses produksi. Yang pertama, kebersihan personalia, peralatan, bahan, dan lingkungan wajib dijaga. Yang kedua, dilarang makan, minum, atau merokok di area produksi. Yang ketiga, produk harus diberi label yang jelas selama proses untuk menghindari adanya kesalahan atau campur baur. Yang keempat, sistem pengolahan mengikuti prosedur standar dengan pencatatan batch dan hasil nyata produksi. Dan yang terakhir, produk steril dan non-steril diproses dengan pengawasan yang berbeda seperti aseptik atau sterilisasi akhir. Selanjutnya ada pengawasan mutu atau quality control. QC bertanggung jawab memastikan setiap obat hewan memenuhi spesifikasi identitas, kadar, kemurnian, potensi, dan keamanan. Kemudian mencakup pengujian bahan baku, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Sistem dokumentasi wajib untuk kelulusan batch, validasi metode uji, penyimpanan sampel, dan evaluasi stabilitas. Kemudian QC juga berwenang menolak bahan atau produk yang tidak sesuai. Inspeksi internal rutin dilakukan untuk memastikan kepatuhan CPOHB. Selanjutnya ada dokumentasi, penyimpanan, dan distribusi. Yang pertama itu, semua proses harus terdokumentasi, termasuk prosedur pengolahan induk, catatan batch, serta laporan pelatihan dan inspeksi. Kemudian, bahan dan produk disimpan dengan prinsip FIFO atau FEVO dan kondisi terkontrol suhu serta kebersihan. Kemudian, proses penarikan kembali atau recall, penanganan keluhan, dan pemusnahan produk ditolak harus tersedia. Selanjutnya, distribusi harus menjamin mutu tetap terjaga hingga produk sampai ke pengguna terakhir.
Kemudian ada pengemasan. Pengemasan merupakan tahap akhir untuk menghasilkan obat hewan jadi dari produk ruahan. Wadah dan bahan pengemas harus melindungi produk dari kelembapan, cahaya, oksigen, ataupun kontaminasi. Kemudian proses pengemasan juga harus dicegah dari pencampur baharuan antara batch dan salah pelabelan. Setiap produk jadi wajib memiliki etiket, brosur, dan nomor batch yang jelas untuk keperluan pelacakan. Selanjutnya yaitu pengendalian selama proses produksi dalam CPOHB bertujuan untuk menjamin agar setiap batch obat hewan memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang konsisten. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui dari bahan awal, lingkungan produksi, hingga tahap pengemasan. Setiap proses harus mengikuti prosedur yang tertulis yang telah divalidasi, di mana pemeriksaan dilakukan terhadap identitas, kemurnian, serta potensi bahan dan produk antara. Pengawasan mutu juga memastikan jalur pengemasan bersih, alat berfungsi baik, dan dilakukan pengambilan sampel pada awal, tengah, dan akhir pengemasan. Selain itu, lingkungan kerja dipantau secara berkala untuk mencegah kontaminasi udara, air, atau mikroba. Semua hasil pemeriksaan, penyimpangan, serta tindakan koreksi wajib dicatat dalam catatan batch produksi. Melalui pengendalian dan validasi yang berkelanjutan ini, mutu produk hewan dapat terjamin dan sesuai dengan standar CPOHB. Selanjutnya yaitu produk steril dalam CPOHB. Dalam sediaan yang harus diproduksi dengan pengawasan khusus untuk menjamin tidak adanya kontaminasi jasad klinik atau partikel asing, proses pembuatan dilakukan pada kondisi terkendali dengan ruangan yang dirancang khusus terdiri dari ruangan ganti pakaian, ruang bersih, dan ruang steril. Udara di ruangan steril harus melewati saringan bakteri dengan tekanan udara positif agar mencegah masuknya kotoran dan mikroba. Setiap tahap proses melalui dari penyimpanan bahan, pengisian wadah, hingga penutupan dilakukan secara aseptis dan divalidasi untuk memastikan sterilitas produk. Karyawan yang bekerja di ruang steril dipilih dengan ketat, harus dalam kondisi sehat, disiplin, serta mengikuti aturan higiena yang tinggi agar tidak mencemari produk. Selain itu, dilakukan pemantauan rutin terhadap jumlah partikel dan mikroba di udara, serta pengujian steril untuk memastikan kualitas steril sesuai standar. Selanjutnya ada produk biologik seperti vaksin, antigen, antisera. Produk ini harus diproduksi secara terpisah dengan produk kimia lain untuk mencegah kontaminasi silang. Prosesnya mencakup kultur mikroba, inokulasi, inkubasi, pemanenan, inaktivasi, dan pengujian potensi biologis. Disyaratkan adanya fasilitas biosafety dan ruangan bertekanan negatif untuk mikroorganisme yang patogen. Penanganan produk ditolak dan penarikan kembali. Produk yang tidak memenuhi syarat harus disimpan di area terpisah dengan diberi label ditolak. Setiap kasus OOS atau OOT harus ditelusuri penyebabnya. Penarikan kembali atau recall dilakukan bila ada resiko terhadap keamanan atau mutu produk. Semua proses recall harus didokumentasikan dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Peternakan. Selanjutnya ada audit internal dan validasi. Tujuannya itu untuk menilai apakah seluruh kegiatan produksi dan pengawasan mutu selalu memenuhi ketentuan CPOHB. Audit ini berfungsi untuk menentukan kelemahan dalam pelaksanaan sistem mutu dan memastikan tindakan koreksi dilakukan tepat waktu. Untuk pelaksanaannya dilakukan secara teratur, minimal sekali dalam setahun, dapat dilakukan per bagian sesuai kebutuhan, misalnya produksi, QC, dan penyimpanan. Tim inspeksi internal terdiri dari minimal 3 orang tenaga ahli dari bidang berbeda yang memahami CPOHB dan memiliki independensi objektif.
Ruang lingkup audit itu mencakup karyawan dan pelatihan, bangunan dan fasilitas, penyimpanan bahan dan produk jadi, peralatan, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, dan pemeliharaan fasilitas. Hasil audit ini dituangkan dalam laporan mencakup temuan, penilaian, dan rekomendasi perbaikan. Manajemen wajib menindaklanjuti dengan CAPA atau Corrective and Preventive Action untuk mencegah pengulangan kesalahan. Selanjutnya ada validasi. Untuk validasi ini tujuannya memastikan bahwa proses peralatan sistem dan metode analisis mampu secara konsisten menghasilkan produk sesuai spesifikasi mutu. Jadi validasi itu ada 4, ada validasi proses produksi, ada validasi pembersihan, validasi peralatan dan sistem pendukung, dan validasi metode analisis. Untuk waktunya dilakukan sebelum proses produksi rutin dimulai, setiap ada perubahan besar seperti proses peralatan atau bahan, dan dilakukan secara berkala melalui evaluasi ulang atau revalidation. Semua hasil validasi ini harus dicatat, disetujui, dan disimpan untuk pembuktian kepatuhan CPOHB. Selanjutnya ada penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan ini, semua bahan dan produk disimpan rapi, teratur, dan terpisah untuk mencegah kontaminasi atau campur baur. Untuk kondisi penyimpanannya, suhu dan kelembabannya dikendalikan secara terpantau secara berkala, dan bahan disimpan berjarak dari dinding dan lantai, serta menggunakan wadah tertutup rapat. Obat yang memerlukan kondisi khusus diberi label penyimpanan khusus dan ditempatkan di ruang karantina dengan suhu atau kelembaban sesuai. Untuk pengelolaan stoknya, setiap bahan dan produk harus memiliki kartu persediaan berisi nomor batch, jumlah, dan lokasi penyimpanan. Sistem stok ini mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, dan juga FEFO atau first expire, first out. Produk yang rusak, ditolak, atau kadaluarsa disimpan terpisah dan tidak boleh digunakan atau disalurkan. Selanjutnya ada tentang distribusi. Sistem distribusi ini harus menjamin produk yang masuk lebih dahulu diedarkan terlebih dahulu. Semua aktivitas distribusi dicatat dengan baik untuk memudahkan penelusuran batch bila terjadi masalah atau penarikan produk atau recall. Penyimpanan dari sistem FIFO atau FEFO hanya boleh dilakukan dalam waktu singkat dan harus mendapat persetujuan pimpinan yang berwenang. Untuk dokumen pentingnya ada kartu persediaan dan catatan distribusi yang mencatat jumlah produk diterima, dikeluarkan, dan lokasi pengiriman. Produk harus dilindungi dari kondisi lingkungan ekstrim yang dapat mempengaruhi mutu seperti panas, kelembaban, ataupun kontaminasi fisik. Sekian dari kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.